Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam yang menjadi penggerak tubuh kita untuk bisa senantiasa melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan larangan Allah dan Rasul-Nya. Selain itu pula kita mesti bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur, karena kalau kita lihat saudara-saudara kita hari ini yang ada di Cianjur, mereka sedang diuji dengan ujian yang beraneka ragam yang Allah timpakan kepada saudara-saudara kita, di mana musibah ini bukan sekedar ujian bagi mereka, bukan sekedar ujian bagi orang Cianjur saja, termasuk ini ujian untuk kita yang tidak tertimpa musibah ini. Dari mana ujian itu ya kepada kita? Lihat apakah sikap kita melihat saudara-saudara kita yang sedang diuji tersebut. Apakah biasa saja? Apakah cuek? Atau kemudian kita ikut iba ya, merasakan penderitaan mereka, kemudian terdoronglah untuk mendoakan mereka dengan doa yang terbaik, terdoronglah untuk membantu mereka dengan bantuan yang terbaik dari harta kita, dari tenaga kita dan sebagainya. Jadi ini pun bagian dari ujian Allah kepada kita. Ditambah lagi gempa itu tadi pagi jam 9 di Pangandaran kembali gempa ya, 4, sekian skala Richter. Ditambah lagi di Sukabumi juga, cuma di Sukabuminya daerah Cibadak ya, juga sama 3,5 skala Richter. Alhamdulillah tidak memakan korban ya, alhamdulillah itu. Ala kulli hal, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih aman, masih selamat ya. Juga bentuk syukurnya kita kepada Allah adalah ikut membantu meringankan saudara-saudara kita dari bencana tersebut. Dan mudah-mudahan keikutsertaan kita di dalam membantu mereka ya Allah catat sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada kedua kita, suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan terbaiknya kepada kita semua, terutama keteladanan di dalam bagaimana kita mempraktekkan Islam ini dengan benar,
sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya kita sedang membahas satu kitab yang disusun oleh para ulama, ya, yaitu Imam Az-Zahabi, ya. Salah satu di antara para ulama itu, salah satunya adalah Imam Az-Zahabi. Beliau menyusun satu kitab yang beliau beri nama Al-Kabair, kitab yang berisikan tentang kumpulan dosa-dosa besar. Dan beliau menulis kitab tersebut termotivasi dengan surat An-Nisa 31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah dalam ayat tersebut, jika sekiranya kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kami larang mengerjakannya, maka Allah akan berikan jaminan apa? Yang pertama, nukaffir 'ankum sayyi'atikum, kami akan hapuskan dosa-dosa selainnya. Selama kita tidak melakukan dosa besar, maka dosa selain dosa besar itu diampuni oleh Allah. Apa itu selain dosa besar? Dosa kecil kita akan Allah hapus, akan Allah hilangkan, dan tidak akan dihisab nanti di akhirat. Alhamdulillah ini. Sebaliknya, ketika kita pernah melakukan dosa besar, maka dosa kecil itu tidak begitu saja terhapus. Dia akan terhapusnya dosa kecil itu akan melalui tebusan. Di antara tebusannya adalah sakit yang diderita, termasuk musibah yang menimpa. Gempa itu bagian dari proses Allah menghapuskan dosa-dosa kecil, atau juga sebagai peringatan atas dosa-dosa besar yang dilakukan, atau juga ya azab atas kemungkaran yang besar, kebatilan yang dilakukan. Yang gempa itu. Makanya kalau seseorang itu tidak melakukan dosa besar ini, insya Allah dosa-dosa kecilnya akan Allah hapus dan tidak akan dihisab di akhirat nanti. Yang kedua jaminannya, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami, kata Allah, akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Yang dimaksud adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berdasarkan ayat inilah kemudian Imam Az-Zahabi termotivasi untuk mengumpulkan apa saja sih dosa-dosa besar itu. Dikumpulkanlah dalam satu kitabnya. Setelah beliau kemudian menganalisa Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, terkumpullah ada sekitar 70 kurang lebih macam-macam dosa besar. Dan hari ini kita akan membahas satu dosa besar yang edisi khusus kita ini membahas tentang sesuai dengan kondisi ya, hari ini umat Islam di Indonesia, yaitu tentang musibah, sikap menghadapi musibah. An-niyahah. An-niyahah itu kalau diartikan itu meratapi musibah. Ya, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu, an-niyahah itu berupa menjambak-jambak rambut, berteriak-teriak gitu ya, kemudian menyobek-nyobek baju karena terkena musibah itu. Ya, kalau bahasa kitana, bahasa Sundana naon? Aral, ya, seperti itu. Ya, aral, ya, menghadapi musibah seperti itu. Nah, orang yang seperti itu dikategorikan dosa besar, ya. Sedangkan musibah yang terjadi itu meskipun beda-beda statusnya, ya, beda-beda statusnya. Kalau musibah itu menimpa orang-orang beriman yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka musibah itu berstatus sebagai ujian. Ya, berstatus sebagai ujian. Apakah kemudian orang yang diuji ini lulus uji atau tidak?
Kalau lulus uji naik tingkat, naik kelas, naik derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak sabar, maka dia tetap tinggal kelas. Ya, teu naik istilah nama. Ya, seperti itu. Jadi musibah yang menimpa kepada orang-orang beriman itu ya statusnya adalah ujian. Oleh karena ujian, maka Allah memberikan tipsnya kepada kita bagaimana agar kita kemudian sabar, lulus uji dan naik kelas seperti itu. Nah, musibah itu pun kalau menimpa kepada orang-orang yang fasik. Siapa itu orang yang fasik? Yang kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Kadang-kadang ibadah, kadang-kadang dosa. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak. Itu. Ya, jadi kalau musibah menimpa kepada orang yang agamanya kadang-kadang atau orang fasik teh ya, nah itu musibah tersebut statusnya adalah peringatan. Ya, statusnya adalah peringatan agar teu kadang-kadang wae. Ya, maka orang yang fasik ini ibarat orang yang sakit. Kalau benar penanganannya, kalau benar pengobatannya, kalau benar resepnya, insya Allah sembuh. Tapi kalau salah penanganannya, salah pengobatannya, salah resepnya, maka akan lebih parah mungkin. Ya, akan lebih parah. Yang tadinya sholat kadang-kadang salah penanganan, akhirnya tara sholat. Yang tadinya kadang-kadang ngaji, salah penanganan, salah resep, akhirnya apa? Sama sekali tara ngaji. Nah ini ya bahayanya, makanya perlu penanganan yang khusus, yang ekstra, yang benar, tepat sasaran. Nah, aku lihat kalau musibah itu menimpa kepada orang-orang seperti ini, itu adalah peringatan. Nah, yang ketiga, kalau musibah itu menimpa kepada orang-orang yang ingkar, tahu ini perbuatan dosa tapi tetap dilaksanakan. Ya, tahu ini dilarang tapi kemudian dilaksanakan. Tahu ini diperintahkan tapi kemudian ditinggalkan. Sudah ada yang memperingatkan tapi kemudian diacuhkan peringatan tersebut. Sudah ada yang mengingatkan tapi kemudian malah diusir orang yang mengingatkan tersebut. Ya, tapi kalau kemudian dakwah secara umum, ya silakan. Nah, ini masalahnya ada itu seperti itu di Cianjur itu, mendatangi orang per orang. Ya, bahkan dibanding-bandingkan. Dulu di Banjaran pernah ada seperti itu dan ketahuan. Ya, akhirnya kemudian masyarakat turun. Nah, masalahnya apa? Di Cianjur itu sampai di Cipanas itu, kita ada rekan di Cipanas itu. Ini masalahnya itu di tingkat aparatnya. Masalahnya di tingkat aparatnya, mengizinkan mereka karena ada fulus. Likulli syai' bil fulus. Bil fulus mulus katanya. Bila fulus mampus katanya gitu. Ya, segala sesuatu kalau dengan uangnya itu lancar. Bikin kegiatan ini, kegiatan itu, ya, datang ke aparat nih ada uang nih, jagain ya, ya dijagain seperti itu. Nah, dulu pertama kali kemudian terangkat masalah Cianjur ini dulu, ya, sekitar tahun 2005 itu mulai terangkat itu ketika apa? Ketika ada masalah seorang ibu, seorang nenek-nenek bahkan mencari kayu bakar di tempat hutan, sebetulnya hutan yang sudah dimiliki oleh agama tertentu. Satu bukit itu dibeli. Nah, si nenek itu ngambil kayu bakar yang sudah jatuh, tidak terpakai lagi, diambil, ketahuan, diperkarakan, dibawa ke pengadilan, atau masyarakat sekitar itu membela nenek-nenek. Kemudian ya, nah ini sudah jadi rahasia umum ya di pengadilan negeri kita ini, ya, pengadilan berpihak kepada yang berduit, kan begitu, ya. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Masyarakat bergerak pun nggak kuat, akhirnya masyarakat Cipanas itu kemudian minta bantuan.
Minta bantuan kemana dulu? Ada satu ormas namanya Garis dulu. Minta bantuan ke mereka. Ya, turunlah Garis. Ya, mulai dipermasalahkan, ada apa ini? Ini masalahnya bukan sekedar tentang gugatan seorang nenek itu. Ini masalahnya ada kekuatan besar. Disitulah kemudian dibesarkan. Dan akhirnya semakin ketahuan, semakin jelas ini inti permasalahannya di mana. Inti permasalahannya di aparat pemerintah yang kemudian membiarkan kelompok agama tertentu mengajak masyarakat yang sudah beragama, dibiarkan karena ada fulus tea. Allahu Akbar. Kita datang ke sana untuk mengingatkan, dan ya itulah luar biasa. Ya, hadangannya itu soalnya menghadapi orang berduit. Kita semua tahu hari ini kan problem di negara kita ini, ya, karena negara kita ya dikendalikan oleh yang berduit ya, disebut oligarki ya. Ini masalahnya. Dan hari ini memang ketika orang sangat ketergantungan dengan duit, dengan materi, inilah agenda besar dari Yahudi untuk membuat manusia menjadi materialistik. Ya, seolah-olah orang yang sukses itu adalah orang yang berduit. Orang yang tidak berduit tidak sukses, kan begitu. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang sukses itu bukan sekedar sukses di dunia, tapi kesuksesan yang sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Orang yang berduit di dunia belum tentu sukses di akhiratnya. Terbukti siapa? Orang yang berduit sukses seolah-olah di dunia itu, tapi ternyata di akhiratnya dia bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Siapa itu? Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Abu Jahal. Siapa lagi? Qarun. Ya, Qarun itu hartanya itu luar biasa. Siapa lagi? Fir'aun. Ya, ini orang-orang yang di dunianya itu sukses. Qarun sebagai hartawan, ya, Fir'aun sebagai penguasa, kan begitu. Sukses tuh. Ya, tapi apa yang terjadi kemudian? Allah binasakan mereka semua dan mereka mendapatkan kebangkrutan dan kehinaan sehina-hinanya di akhirat itu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, ala kulli hal kita kembali lagi, ya, termasuk problem di sana. Meskipun ini sisi lain dari kejadian musibah di Cianjur itu ya. Ada dua sisi yang harus kemudian kita ambil pelajaran melihat fakta atau musibah yang terjadi di Cianjur. Sisi pertama adalah sisi kemanusiaannya. Ya, sisi kemanusiaannya. Siapapun di Cianjur itu yang kemudian terkena musibah mesti kita bantu. Jangan lihat agamanya. Ya, siapapun yang kemudian terkena musibah itu, ya, jangan lihat agamanya. Misalkan ada yang sedang tertimpa, lihat dulu KTP-nya, agama kamu apa enggak begitu. Ya, sisi kemanusiaan, siapapun dia, kemudian dia kena musibah itu bantu. Ya, lintas agama ini. Ya. Apalagi kemudian yang terkena musibah itu saudara kita seiman. Ya, kaum muslimin, orang beriman itu. Lebih wajib lagi kita membantu mereka. Bukan sekedar membantu, tapi kemudian ikut mendampingi, ya, merehabilitasi. Cuma sayang dari beberapa musibah yang terjadi, bencana-bencana yang terjadi ini, bencana alam yang terjadi, ya. Kebanyakan relawan itu terfokuskan pada rehabilitasi ragawi. Kebanyakannya rehabilitasi ragawi. Maksudnya apa rehabilitasi ragawi itu? Hanya kemudian mengantarkan bantuan, memasakkan makanan, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal, kan begitu. Raga saja yang diperhatikan. Ada satu yang kurang. Apa? Rehabilitasi iman. Bagaimana agar kaum muslimin, saudara-saudara kita di sana ini kemudian tidak putus asa, tidak aral, ini masuk ke dalam pembahasan ini, tidak kemudian marah-marah,
sampai kemudian ngalamun, ya, akhirnya kemudian hilang harapan. Naudzubillah min dzalik. Ya, harusnya apa? Harusnya di sana hadir relawan rohani, relawan imani. Datang kemudian membersamai mereka. Pak Bu sabar ya. Ya. Alhamdulillah Buya Yahya itu sudah langsung terjun ke lokasi. Datang ke sana itu langsung luar biasa, namanya juga ulama ya. Ibu bapak sehat? Alhamdulillah. Siapa yang dulu sekolah? Pertanyaannya aneh. Siapa yang dulu sekolah? Bukan bagi-bagi uang, bukan bagi-bagi makanan dulu. Siapa yang dulu sekolah? Saya sekolah semuanya. Dulu di sekolah kan ada ujian tuh ya. Ujian itu untuk apa? Untuk menentukan naik kelas atau tidak. Termasuk Bapak Ibu sekarang sedang Allah uji. Nanti akan dilihat. Kalau Bapak Ibu sekalian masih sabar, kelihatan kemudian masih optimis, akan kemudian berlalu ini, insya Allah Bapak Ibu akan naik kelas, begitu. Sehingga apa yang terjadi efeknya ini luar biasa. Alhamdulillah, yang tadinya sedih, yang tadinya akan putus asa itu hilang. Karena apa? Nasihat. Ya. Ini rehabilitasi iman yang harus dihadirkan. Bagaimana agar kaum muslimin menyadari kalau ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyalahkan takdir, kita kemudian tidak mengkufuri takdir. Kita harus menghadapi takdir ini bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Termasuk sampaikan kisah-kisah di masa lalu. Ya, soalnya pernah saya alami dulu. Saya sebagai relawan dulu, memang para dai itu kita diminta menjadi relawan rohaninya itu. Kita diminta itu 1 tahun memang. Dulu kita punya program dakwah recovery. Jadi dai itu disimpan di situ di beberapa tempat itu, di situ selama 1 tahun. Kenapa? Karena masalahnya itu pasca bencana itu selesai, ya, bantuan sudah semuanya diserahkan, kemudian para relawan ragawi itu sudah pada pulang. Di situ masalah baru. Ya, di situ masalah baru itu. Bagaimana kemudian menentukan dulu ini rumah saya, oh enggak ini geser dikit, wah ramai di situ. Makanya kemudian para dai itu hadir di sana untuk mendamaikan, untuk kemudian menstabilkan imannya. Begitu, ya, diajak untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini yang paling sulit itu, ya. Kalau hanya sekedar rehabilitasi ragawi gampang. Galang dana, antarkan, simpan, pulang, selesai. Bukan kita kemudian menihilkan, enggak. Tetap itu sesuatu yang dibutuhkan, tapi ada yang lebih dibutuhkan dari itu. Apa? Rehabilitasi iman. Itu. Ya. Nah, seharusnya ini yang harus diperkuat. Ditambah lagi hari ini memang ada yang sengaja bergerak itu dari sisi menggerogoti iman. Ada itu, ya. Ada yang sengaja kemudian datang ke sana, yang disasar adalah orang-orang Sunda yang beragama Islam. Ya. Asep Imaduddin. Kebayang nggak orang agamanya apa? Agamanya Islam kan? Ya. Dadang Abdullah. Pasti orang Islam kan, orang Sunda. Ya. Kemudian Maman Abdurrahman, pasti kan orang Islam, orang Sunda tuh ya. Itu yang disasar mereka. Didatangi, dikasih bantuan, ya, makanan, minuman, uang sekalipun. Cuma masalahnya apa? Ya, mereka dibanding-bandingkan agamanya. Ya, Tuhan kamu nggak ngasih apa-apa ya sama kamu itu, cuma disuruh sabar aja. Tapi Tuhan kami mah kasih uangnya, ngasih makanannya, ngasih minumannya. Berarti bagusan Tuhan mana ya? Itu ada itu pergerakan seperti itu. Ini aksi pemurtadan itu ada di sana. Ya, bahkan ini termasuk ini yang menjadi sebab ya. Ini akumulasi dari sebab-sebab yang ada. Hari ini di Cianjur itu ada lagu-lagu tembang Sunda. Ya, lagu-lagu tembang Sunda itu yang kemudian liriknya beda.
agamanya ke agama yang lain. Padahal Sunda itu dulu kalau merujuk kepada nenek moyangnya itu lekat dengan Islam, tembang-tembang Sunda itu. Ya. Hari ini enggak, beda lagi. Tembang Sundanya itu bukan agama Islam lagi. Ya. Orang Sunda itu identik dengan Islam. Tapi hari ini sudah banyak yang berubah. Ya. Apalagi coba kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Ciranjang, kaget itu. Ada fenomena bapak-bapak pakai sarung, pakai peci, songkok hitam itu, ya. Itu bukan orang Islam. Persis seperti di Kuningan, kalau di Kuningan mah aliran sesat, Ahmadiyah. Nah, di Kuningan itu ada fenomena di Kuningan pakai sarung biasa, pakai peci. Nah, tapi kemudian apa? Menganggap kafir di luar golongannya. Ahmadiyah tuh. Dia tidak pernah sholat. Kenapa? Ketika dikonfirmasi, Pak, kok nggak sholat? Saya sudah punya ijazah surga. Begitu. Karena di Ahmadiyah itu begitu kan, ada kasta-kastanya itu ya. Sampai kemudian nanti, nih kamu sudah punya ijazah surga. Jadi sudah punya kapling di surga katanya. Sudah jelas bakal masuk surga. Makanya hari-hari itu sholat ke. Dages boga kapling di surga katanya, seperti itu. Allahu Akbar. Ya. Nah di Cianjur seperti itu. Kita coba dulu dari sejak tahun 2005 itu kita berkoordinasi dengan ormas-ormas Islam di Cianjur itu. Luar biasa ya, alotnya masalah ini. Kenapa? Kita berbahan tenaga, pemikiran saja. Mereka kan bermodalkan tenaga, pikiran, fulus lagi. Ya, uang lagi itu. Ya. Makanya memang sangat alot sekali dulu kita menghadapi itu semua. Banyak saudara-saudara kita yang dimurtadkan oleh karena uang. Nah, termasuk kita dulu pernah menghadapi satu kasus. Ini beda lagi di daerah Garut Cisewu, Translok, lewat Pangalengan, terus Talegong, nanti kemudian ketemu dengan Cisewu. Nah kita dari jalan raya itu terus masuk ke dalam ya, di daerah Translok, transmigrasi lokal. Awalnya dulu kita mendapatkan informasi di berita koran harian Pikiran Rakyat, seorang ustadz murtad, beritanya tuh begitu. Makanya kemudian kita dulu ya diutus oleh Kiai Haji Atian Ali ya. Coba investigasi ke sana, ke Cisewu itu. Kita pergi dengan tim itu. Saya sebagai drivernya dulu ya, yang bawa mobil ke sana. Terjun ke sana. Betulkah ada seorang ustadz yang murtad itu? Dicari, memang dari jalan aspal itu ya, buntu tuh jalan aspal sambung ke jalan yang seperti sungai tak berair itu, bebatuan semuanya, jalan sekitar 10 kilo masuk terus ke dalam hutan itu ya. Dan di situ ada transmigrasi lokal ya, listrik belum sampai ke sana. Ini tahun 2005 di Indonesia itu daerah Jawa masih ada yang belum sampai listrik. Luar biasa kan? Padahal Garut itu masih dekat, masih di Jawa Barat, masih dekat dengan ibu kota negara kan? Masih ada yang seperti itu. Dan mereka bermodalkan apa? Genset. Ya, mereka genset itu. Kalau nggak genset, mereka buat dari mesin motor itu. Ya, dari mesin motor itulah kemudian menerangi rumahnya itu. Allahu Akbar. Ya, sampai kemudian kita telusuri. Ternyata yang dimaksud ustadz itu adalah orang yang dipercaya menjadi imam sholat, kemudian mengajar anak-anak Iqra, itu ustadz itu. Betullah kemudian murtad? Benar. Cuma dikategorikan murtadnya itu agama Islamnya tetap dia lakoni, dia laksanakan. Tapi kemudian di sisi lain dia menyebarkan agama lain yang kemudian membayar dia, yang ngasih jaminan dia, yang ngasih kemudian sembako dan sebagainya.
Itu. Akhirnya kemudian wawancara. Kita wawancarai orang tersebut, oknum tersebut, bla 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 seperti itu. Dan kebetulan ketika kita datang ke sana itu dia dalam keadaan sedang apa istilahnya itu, sedang sakit hati lah. Ya, pupus harapan. Kenapa? Jaminan yang selama ini diberikan itu tak kunjung diberikan lagi. Ya. Kenapa Bapak dulu mau murtad itu? Ya karena kita diberikan jaminan katanya. Setiap bulan dikirim uang, dikirim sembako begitu. Ya, luar biasa. Agama ini menilaikan agamanya dengan sembako, dengan uang. Terlalu murah gitu ya, menghargakan agama itu dengan itu semua. Masalahnya ini ya, iman yang labil itu akhirnya apa yang terjadi? Tertarik itu. Akhirnya kemudian masuk agama tersebut, ya. Tapi dia tidak tinggalkan itu, melaksanakan sholat, tetap laksanakan sholat. Emang udah murtad kalau seperti itu kan? Nah, kemudian kita rehabilitasi itu, kita dialog, kita datangkan kita datangkan ulama, kita datangkan asatidah untuk dialog. Sampai kemudian puncaknya, Sadat Yanal itu merencanakan kita buat tabligh akbar di sana. Ya, harus bawa genset, bawalah genset yang besar dari Bandung itu sengaja. Ya, berjalanlah acara itu. Dan kita datangkan para ustadz, termasuk Ustadz Atian Ali pun datang ke sana. Ya, transmigrasi lokal di hutan itu. Nah, kemudian konsultasilah dan akhirnya dia mau kembali bersyahadat masuk Islam kembali. Itu, ya. Dan ini di Cianjur sudah sejak lama terjadi seperti itu. Allahu Akbar. Nah, makanya yang dibutuhkan selain relawan ragawi juga relawan ruhani di sana itu. Ini yang dibutuhkan di Cianjur itu. Baik. Nah, jadi yang harus kita ambil sisi pertama dari musibah Cianjur ini, ya, sisi kemanusiaannya. Ya, sisi kemanusiaannya kita bantu mereka, apalagi yang kena musibah itu orang Islam, saudara kita, lebih wajib lagi kita membantu, kemudian mendampingi mereka. Sisi kedua yang harus kita ambil pelajaran dari musibah di Cianjur itu apa? Melihat sebab kenapa terjadi musibah itu. Orang beriman, orang Islam tidak boleh hanya melihat musibah ini sebagai fenomena alam saja. Ya, nggak boleh hanya sebatas melihat ini mah fenomena alam saja, toh akan berlalu begitu saja. Nggak boleh. Ya. Dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11 itu, ayat yang ke-10, 11. Ya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Apapun yang menimpa kepada kalian itu semuanya atas izin Allah. Ya. Apapun yang menimpa kalian itu semua atas izin Allah. Berarti kalau atas izin Allah kan, ya, si bumi ini ketika mau menggetarkan tubuhnya, ketika mau menggerakkan punggungnya itu kan berarti kan izin dulu sama Allah. Ya Allah, boleh enggak punggung saya digibrigen seetik misalkan begitu ya. Karena dalam riwayat lain Rasulullah menceritakan bumi ini pernah meminta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku untuk menggeliat sejenak saja. Kenapa? Aku sudah jenuh. Aku sudah muak dengan orang-orang yang kemudian bermaksiat di atas punggungku ini. Bayangkan, izin apa, bumi pernah minta izin kepada Allah untuk menggeliat sejenak. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa di punggungku ini mereka binasa, begitu. Minta izin sama Allah, tapi kemudian Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Belum waktunya bumi, nanti saja. Ya, bahasa kitanya begitu ya, belum waktunya. Akhirnya apa? Bumi pun kemudian tidak menggetarkan tubuhnya. Tapi sesekali ketika Allah menyaksikan kemaksiatan itu sudah semakin merajalela, dosa itu sudah semakin akut, kemungkaran itu sudah semakin menganga itu, maka akhirnya Allah izinkan, "Hei bumi, ya, gerakkan sedikit punggungmu itu." Terjadilah gempa. Ya. Jadi orang beriman ketika melihat fenomena ini jangan hanya sekedar ini fenomena alam saja, enggak boleh. Mesti kita yakin bahwa ini atas izin Allah.
Berarti apa yang menjadi sebab bumi ini kemudian menggetarkan tubuhnya ini? Oleh karena ada sesuatu yang tidak disukai oleh bumi itu. Padahal bumi itu dia ridho tubuhnya diinjak, dia ridho kemudian punggungnya itu kemudian didiami oleh manusia. Kalau manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ridho itu. Tapi kemudian sebaliknya, bumi itu tidak akan ridho, bumi itu akan marah tatkala dia dijadikan sebagai fasilitas dosa dan maksiat. Ini sebabnya. Makanya kemudian kita harus melihat sisi kedua dari musibah ini. Tidak semata-mata ini terjadi kecuali ada dosa dan maksiat serta kemungkaran yang terjadi di sana. Di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, kepemimpinan kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq pasca wafatnya Rasulullah SAW, pernah terjadi di satu wilayah sama bencana gempa, ya, gempa yang dahsyat. Maka ketika informasi ini sampai kepada Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab kemudian menghimpun relawan. Ada dua kelompok relawan yang dihimpun oleh Umar bin Khattab. Yang pertama relawan ragawi tadi itu, mengumpulkan dana, mengumpulkan makanan, mengumpulkan pakaian, mengumpulkan semua yang dibutuhkan, kumpulkan. Kemudian diutus, silahkan bantu siapapun yang kemudian mendapatkan musibah. Yang kedua, relawan kedua itu, ya, itu tugasnya silent. Tugasnya silent. Dia mendapatkan instruksi langsung dari Umar bin Khattab, tapi secara sembunyi-sembunyi. Ya, nama tim relawan ini tim Hisbah namanya. Tim Hisbah. Apa tugas mereka? Umar bin Khattab memerintahkan kepada tim ini cari tahu dosa dan maksiat apa yang dilakukan oleh penduduk wilayah tersebut. Begitu. Cari tahu dosa dan maksiat apa yang dilakukan oleh penduduk wilayah tersebut. Ketika sudah tahu nih dosa maksiat yang dilakukannya ini, sudah tahu, bukan untuk menghakimi, tapi kemudian ajak warga tersebut untuk apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, penanganan atau antisipasi supaya tidak ada bencana-bencana susulan dan bencana-bencana berikutnya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kedua. Ya. Berdasarkan riwayat ini, berdasarkan penanganan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berarti ketika ada satu musibah berupa gempa, termasuk diantaranya juga banjir, ya, itu pasti ada dosa dan maksiat yang dilakukan. Maka harus cari tahu dosa dan maksiat apa yang dilakukan oleh penduduk wilayah tersebut, kemudian mengajak mereka, ayo kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berdasarkan pengamatan BMKG, kemudian para ahli geologi, bahwa gempa ini adalah muqaddimah. Ini mengerikannya itu. Gempa ini di Cianjur ini muqaddimah. Bahkan sebelum Cianjur itu kan di Pangandaran dulu tuh. Sehari sebelum Cianjur itu kan Pangandaran. Cuma tidak sekuat yang di Cianjur. Ya, di Pangandaran dulu, kemudian esoknya di Cianjur. Kemudian tadi pagi Pangandaran kembali gempa, termasuk Sukabumi gempa kembali. Menurut BMKG dan ahli geologi, ini adalah muqaddimah. Muqaddimah dari apa? Akan ada bencana yang lebih dahsyat dari gempa ini. Maksudnya akan ada gempa susulan yang lebih dahsyat dari ini. Ya, dan ini bukan sekedar apa? Bukan sekedar wacana, tapi memang berdasarkan penelitian. Ya, ada istilah sesar lembang, ya. Sesar lembang itulah. Maka para ahli geologi itu langsung turun ke lapangan, dipelajari itu. Dari tangkuban perahu itu memang ada satu garis lempengan di dalam perut bumi itu, yang kalau kemudian terjadi ini, ya, istilahnya tengah gejelik gitu. Wah, akan luar biasa ini. Kan bumi itu terdiri dari lapisan-lapisan tuh, ya. Ya, lapisan-lapisan tanah, bermacam-macam tanah, ada kemudian bebatuan, pasir. Nah itu, ya, kemudian yang salah satu saja lempengan itu hilang atau amblas, itu berefek pada lapisan-lapisan di atasnya itu. Nah, maka para ahli geologi itu mengatakan kalau terjadi ini, sesar lembang ini
akan mengakibatkan getaran yang lebih dahsyat dari Cianjur ini. Ya. Apalagi dilihat dari kontur bumi dari Gunung Tangkuban Perahu sampai ke Bandung Barat, sampai ke kota Bandung itu luar biasa. Banyak bukit-bukit, banyak kemudian tebing-tebing seperti itu, ya. Yang besar kemungkinan ini akan menjadi sebab getaran itu semakin kuat. Nah ini, ya. Jadi diprediksi seperti itu, meskipun ini baru perkiraan, ya, ilmu alam. Ya. Ingat, orang beriman tidak hanya melihat satu fenomena ini hanya disandarkan pada fenomena alam saja. Orang beriman ada satu sisi lain, bahwa ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karenanya berarti kalau akan terjadi seperti ini peringatan, berarti kan ada dosa dan maksiat yang dilakukan itu. Maka antisipasinya apa? Antisipasinya taubat kita ini. Coba pelajari mana dosa yang kita lakukan, maksiat apa yang kita lakukan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar. Itu antisipasi terbaik. Agar harapannya Allah tidak mengizinkan bumi untuk menggetarkan kembali tubuhnya ini. Kan ngeri itu ya. Makanya memang kompleks sekali kita mengambil pelajaran dari musibah di Cianjur ini. Ya, di antaranya penanganannya, ya, antisipasinya. Ini harus sudah mulai diedukasikan kepada keluarga masing-masing, kepada seisi rumah. Ya, anak-anak, saudara, termasuk pembantu diingatkan. Kalau terasa ada getaran, segera harus lari keluar rumah. Cari lapangan luas. Nah, diam di tengah-tengah. Hindari pepohonan. Kalaupun ada pohon, harus teliti, lihat kemiringannya kemana. Jangan berlindung di bawah kemiringan pohon itu. Itu harus sudah mulai diedukasi keluarga itu. Jadi terasa getaran, lari keluar. Kalau ada adiknya yang kemudian masih tidur, angkat kemudian bawa keluar. Ada saudaranya yang masih tidur, bangunkan, bawa keluar. Ya, harus jadi edukasi ini untuk antisipasi. Ya. Supaya tidak terjadi korban itu. Ya. Nah, aku lihat memang ngeri nih ketika membaca berita ini. Naudzubillah min dzalik, mengerikan itu. Kalau betul terjadi sesar Lembang itu, imbasnya ini ke sebandung raya kena. Ya, menurut perkiraan ilmu geologi ini sebandung raya kena. Bandung Barat, Kabupaten Bandung, termasuk kota Bandung kena semuanya ini. Allahu Akbar. Mengerikan ini. Makanya bentuk antisipasinya adalah bertaubat kepada Allah, kemudian semakin dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah ini kita masuk ke tema. Ketika musibah itu terjadi dan musibah itu naudzubillah min dzalik menimpa kita, kita punya hak tetap dari Allah Subhanahu wa taala berupa doa. Doa sama Allah, ya Allah jangan timpakan ujian kepada kami di mana kami tak mampu menghadapinya. Ya Allah jangan timpakan kami kalau kemudian ketika kami menghadapi ujian itu kami berputus asa. Ya Allah jangan berikan musibah kepada kami di mana kalau kemudian kita menghadapi musibah itu kami justru malah bermaksiat. Jangan ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah tetapkan hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Kita minta sama Allah seperti itu. Ya. Atau kemudian maulah terlak langsung dengan bahasa, ya Allah jangan biarkan terjadi gempa di wilayah kami. Minta sama Allah begitu. Ya. Nah, cuma kita tetap mempelajari ilmunya. Ketika terjadi musibah itu jangan sampai kemudian kita kita kemudian terjebak dengan dosa besar, yaitu an-niyahah. Niyahah itu tadi aral, putus asa, teriak-teriak. Makanya Imam Az-Zahabi menyebutkan itu bagian dari dosa besar. An-niyahah, ya, berupa aral itu terhadap takdir Allah, terhadap musibah, itu dosa besar, nggak boleh dilakukan. Nah, Imam Az-Zahabi mengawali pembahasannya dengan mengambil satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah bersabda begini, laisa minna man laqamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk umatku
Ya, laisa minna, tidak termasuk umatku kata Rasulullah SAW, man latamal khududa, siapa yang menempeleng pipinya. Ya, wasyaqqal juyuba, dan kemudian merobek-robek bajunya, merobek-robek sakunya. Ya, wada'a bid'awal jahiliyah, kemudian teriak-teriak dengan ungkapan-ungkapan kejahiliahan. Ini Rasulullah berbicara tentang perilaku jahiliyah. Ya, dulu orang-orang Arab itu kalau ada musibah di luar prediksinya, maka kemudian dia latamal khudud, dia memukul-mukul pipinya. Ya, termasuk salah satu fenomena orang Arab itu, orang Arab jahiliyah dulu, ketika ada anak laki-lakinya meninggal, wah itu bapaknya itu marah-marah, dia menyesali meninggal anaknya itu, karena anak laki-laki di masa jahiliyah itu anak emas lah istilahnya itu. Beda ketika anak perempuan yang meninggal justru malah senang. Na'udzubillah min dzalik, ini jahiliyah, hati-hati. Ya, dimana buah-buah kejahilian sudah mulai nampak lagi kita di zaman kita. Apa buah kejahilian itu hari ini? Ya, ketika ada yang melahirkan, kalau anak laki-laki senang, kalau anak perempuan, perempuan, hati-hati tuh. Itu bibit-bibit kejahilian tuh. Ya, orang beriman itu laki atau perempuan yang lahir, alhamdulillah harus begitu. Ya. Nah, contohnya ini, kalau ada anak laki-laki kemudian meninggal, si bapak itu akan kemudian marah-marah, wah, nempeleng pipinya, bahkan menempeleng ibunya yang gak becus menjaga anaknya begitu. Ya, dan dia menyalah-nyalahkan takdir. Ini nggak boleh, dosa besar ini. Wasyaqqal juyuba, kemudian merobek-robek baju. Wah, sambil kokosehan gitu ya, nangis, itu nggak boleh. Ya, dosa besar itu. Wada'a bid'awal jahiliyah, kemudian dia panggil dengan panggilan-panggilan yang anak bari gogorwokan, itu nggak boleh. Ya, itu meratapi, bahasa Indonesia meratapi musibah, itu haram, nggak boleh. Ya. Kita detailkan lagi. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis, anna Rasulullah SAW bari'a, bahwa Rasulullah SAW berlepas diri dari siapa? Ya, an syaliqah, an haliqah, dan an syaqqah. Rasulullah berlepas diri dari 3 macam jenis manusia. Lebih khususnya apa? Semuanya unsa, semuanya perempuan ini. Ya. Siapa yang dimaksud saliqah itu? Kata Imam Az-Zahabi, saliqah adalah wanita yang menjerit-jerit. Ya, wanita yang menjerit-jerit ketika ditimpa musibah, atau misalkan suaminya meninggal, atau ibu bapaknya meninggal, atau anaknya meninggal. Wanita tersebut kemudian teriak-teriak seperti itu. Rasulullah berlepas diri, dan Rasulullah nggak mau kemudian menganggap umatnya. Ya. Kemudian yang kedua, haliqah. Apa itu haliqah? Haliqah itu adalah orang yang kemudian menggunduli kepalanya, wanita yang menggunduli kepalanya karena dia mendapatkan musibah, baik kematian yang dialami oleh suaminya, atau kemudian saudaranya, orang tuanya, atau anaknya. Dia kemudian tidak terima tuh, sampai kemudian menggunduli kepalanya. Tuh, Rasulullah berlepas diri dari orang seperti itu, dari wanita seperti itu. Kemudian yang ketiga, syaqqah. Apa itu syaqqah? Siapa itu syaqqah? Imam Az-Zahabi menjelaskan, yang dimaksud syaqqah adalah wanita yang suka merobek-robek bajunya. Kan ada tuh di zaman sekarang kita. Ya, dulu sempat viral tuh ya. Ada wanita yang kemudian stres karena banyak masalah, sampai kemudian teriak, sampai sobek-sobek, sampai telanjang bulat itu. Ngeri itu. Itu jahiliyah. Rupanya kejahilian model ini tidak hanya dialami oleh Arab jahiliyah, termasuk di kita juga ada yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ada juga tuh dari kalangan artis tuh. Ya, dari kalangan artis stres tuh karena ada masalah, sampai di TikTok-kan gitu ya, direkam di videonya itu, sampai hampir telanjang bulat itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu namanya syaqqah. Ya. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW menyebutkan semuanya ini terjadi pada wanita? Nah, ini bukan kemudian untuk menghakimi kaum wanita, tidak, tapi Rasulullah ingin memberitahukan, ya, terkhusus kepada kaum wanita, betapa memang
mental kaum wanita itu kalau tidak dijaga dengan keimanan, maka dia akan dikuasai oleh hawa nafsunya, akan dikuasai oleh setan. Makanya kemudian lihat, yang sangat rentan kerasukan laki apa perempuan? Perempuan. Kenapa demikian? Pertanyaannya. Kenapa demikian? Kenapa perempuan sangat rentan digoda dan dirasuki oleh jin itu? Karena di perempuan itu ada waktu-waktu tertentu di mana dia kemudian terbuka gerbang jiwanya sehingga memudahkan setan itu menguasai dirinya. Ya, kapan itu? Satu ketika datang menstruasi. Ini kaum wanita itu. Kemudian ketika pasca melahirkan. Ya, pasca melahirkan alias apa? Masa apa? Nifas. Masa nifas. Ya. Kemudian juga karakter wanita yang kemudian unik memang dibilangnya. Diistilahkan unik memang. Makanya kemudian kehadiran wanita itu sangat membutuhkan kehadiran seorang laki-laki yang akan menjadi pembimbing, penjaga, pelindung, penyayangnya. Oh ya, berbeda dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu dia kemudian punya prinsip, ya laki-laki itu. Namun terkadang prinsipnya membinasakannya, ya terkadang juga menyelamatkannya. Makanya perlu dibimbing dengan ilmu juga. Kemudian Allah menciptakan laki dan perempuan itu untuk saling apa? Saling melengkapi. Dan di dalam Islam ketika kemudian ada dua manusia laki dan perempuan bersatu menjadi satu keluarga, maka di sana titik tekannya seorang laki-laki wajib dia mendidik, membimbing, mengasuh, mengarahkan istri atau anak-anak perempuannya. Makanya pernah kita sampaikan kan, kewajiban utama dan yang lebih utama seorang suami, ya, seorang suami di keluarganya itu apa kewajiban pertama? Masih ingat? Apa Bu? Kewajiban pertama dan kewajiban yang paling wajib seorang suami dalam rumah tangga itu apa? Apa, Pak? Hah? Memastikan diri dan keluarganya tidak tersentuh api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kewajiban suami itu ini nih yang pertama. Cuma masalahnya hari ini banyak para suami mengambil kesimpulan kewajiban pertamanya sebagai seorang suami itu adalah cari nafkah. Padahal mencari nafkah itu kewajiban yang kesekiannya. Kewajiban utamanya adalah memastikan diri dan keluarganya, maksud keluarganya ini istri dan anak-anaknya itu tidak tersentuh api neraka itu. Ya. Kalau kemudian para suami tidak menyadari kewajiban utamanya, sudah keluarga itu akan diseret kepada fitnah dan musibah. Ini ada fenomena. Saya sedikit sampaikan ya. Ada satu keluarga di mana keluarga ini notabene keluarga aktivis dakwah ini. Ya. Bukan kita untuk bukan menjelek-jelekan, tidak, tapi ini fenomena yang harus kemudian jadi bahan koreksi kita. Karena ini fenomena gunung es ini. Ada satu keluarga yang kemudian si istrinya itu minta saran dan minta pendapat ke saya itu via WA-nya. Ustaz, dalam Islam bolehkah seorang istri itu menggugat cerai kepada suaminya? Ya kalau berdasarkan ya syariat ya boleh-boleh saja ketika ada alasan syar'i. Barulah kemudian si ibu ini mengatakan, saya ingin gugat cerai. Ya. Saya ingin gugat cerai. Awalnya dia mengatakan saya istrinya si fulan. Ya. Saya tahu orangnya itu, anaknya sudah 5. Anaknya sudah 5 itu. Dia ingin gugat cerai. Sebentar Bu, kenapa ibu mau gugat cerai ya? Karena kami merasa tidak harmonis lagi dan tidak sejalan lagi dan tidak cocok lagi. Ya apa dulu, jangan-jangan kemudian ini masalahnya sepele. Karena apa?
kasus-kasus perceraian itu ranking pertama Jawa Barat yang banyak angka perceraian itu di mana? Bandung Barat. Ini berdasarkan pengadilan agama loh ya. Ranking pertama Bandung Barat. Ranking kedua Kabupaten Bandung. Ya. Kabupaten Bandung ranking kedua. Hebat tuh. Yang jadi masalah bukan prestasi ini. Ini angka keburukan. Kok banyak perceraian itu ya? Banyak perceraian itu. Yang ketiga ya Majalengka dan seterusnya itu. Nah, lalu hal dari sekian banyak kasus perceraian itu, ya, hampir rata-rata, alhamdulillah ya, pengadilan agama kita itu bagus. Sebelum kemudian naik ke pengadilan antar cerai dan tidak itu, dimediasi dulu. Alhamdulillah itu bagus tuh. Dimediasi dulu. Cuma sayang mediasi itu baru dijalani ketika sudah diambang perceraian, itu masalahnya. Harusnya mediasi ini menjadi solusi pertama ketika ada konflik di rumah tangga. Ya, tapi ala kulli hal sudah bagus tuh pemerintah itu. Ya, ada mediasi benar nih mau cerai, coba pikirkan dulu matang-matang ini. Coba, wah begitu bagus tuh di pengadilan itu. Cuma masalahnya itu di ambang perceraian mediasi itu. Nah, rata-rata terjadi perceraian itu kenapa? Ada konflik, si suami menganalisa, si istri pun menganalisa, kemudian menyimpulkan masing-masing, iya mah geus teu bisa dipertahankan, lebih baik cerai. Oke lah, bagi laki-laki mah enak, gampang ya. Hari ini cerai, besok nikah lagi juga bisa laki-laki mah. Tapi nggak bagi perempuan kan, nggak begitu. Ya. Maka perceraian itu lebih banyak yang dirugikan itu siapa? Kaum wanita. Ya. Yang lagi masalahnya lagi nih, ya ini data dari pengadilan agama. Terjadinya tingkat perceraian sekarang itu banyaknya apa? Gugatan cerai dari istri masalahnya. Loh kok bisa begitu? Iya. Karena tadi kita runutkan lagi masalahnya kenapa? Karena tadi menganalisa masing-masing, kemudian menyimpulkan sendiri. Menyimpulkan ini sudah tidak harmonis, ini sudah tidak bisa dipertahankan dan sebagainya. Ketika kita lari lagi kejar apa ini masalahnya? Ternyata masalah remeh. Masalahnya sepele rata-rata itu. Saya kejar itu data di pengadilan negeri itu. Pengadilan agama itu rata-rata alasannya apa? Satu, karena finansial, ya, sebab finansial akhirnya keluarganya jadi sial. Begitu. Suami kemudian di PHK dari pekerjaannya, istri sudah tidak bisa shoppingan lagi tuh, akhirnya ini mah nggak bisa dipertahankan, cerai. Ya, cerai karena alasan ini, masya Allah terlalu remeh itu. Kalau rumah tangga itu kemudian hanya dihargakan dengan rupiah, dihargakan dengan emas, itu terlalu murah itu rumah tangga itu. Padahal janji Allah rumah tangga yang kemudian di atas jalan Allah itu akan menghantarkan suami dan keluarga itu masuk surga itu. Kok dihargai dengan harta? Kok dihargai dengan uang? Murah sekali itu. Ala kulli hal saya simpulkan, banyak terjadi perceraian itu karena kesimpulan pribadi yang kemudian masalahnya atau sebab masalahnya didramatisir sendiri. Masalahnya padahal sepele tapi kemudian didramatisir. Oh ini tidak cocok lagi, tidak selaras lagi, tidak perlu dipertahankan lagi, cerai. Allahu Akbar. Makanya kemudian kita menyarankan, ya, rata-rata ini sebab terjadi karena apa? Karena keluarga itu tidak diaping, tidak dididik, tidak dikendalikan, dan tidak dituntun di atas ilmu. Rata-rata lebih mengedepankan hawa nafsunya. Makanya saya hari ini sedang menarasikan itu, hadirkan ilmu dalam rumah tangga. Terutama para suami ini, kewajiban suami kan membackup keluarga dengan ilmu itu. Kewajiban suami itu membackup keluarga dengan ilmu. Atau dah saya malahin ustad. Enggak harus ustad, seorang suami itu membackup keluarganya dengan ilmu. Makanya saya berikan cara-cara atau tips-tipsnya nih, menghadirkan ilmu dalam rumah tangga. Bisa dengan kemudian belajar bareng dengan istrinya, beli buku-buku yang sekarang alhamdulillah sudah banyak diterjemahkan, beli pelajari bareng. Tapi meskipun itu nggak cukup seperti itu. Ini tips kedua yang lebih efektif. Apa itu? Minta secara rutin tausiah kepada ustadz.
kepada para ulama itu. Atau udah malu, enak sekarang mah ada HP. Cari nomor ustadz yang ingin kita mintai nasihatnya, ya. Kemudian janjian, ustadz punya waktu kapan nih, setengah jam saja. Mau apa emang? Tolong kak nasihati keluarga kami agar kami tetap di atas jalan Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Seorang suami itu, ya, ustadz tolong nasihati kami sekeluarga ini agar kami istiqomah di atas jalan Allah. Begitu, ya. Dan cara apa? Video call nanti. Mah, kumpul sini. Dek, kak, teh, yuk kumpul sini. Kita akan mendengarkan nasihat dari ustadz. Telepon, video call. Ustadz, ini kami perkenalkan dulu, ya. Saya ini istri saya ini, anak-anak saya ini. Tolong nasihati kami ustadz agar kami istiqomah di atas jalan Allah. Simpan. Semuanya mendengarkan. Nih caranya. Ya, dan umat Islam itu punya hak ilmu dari ulamanya, punya hak ilmu dari para asatidahnya. Silakan minta. Ya, minta nasihat, janjian dulu cuma, ya. Atau misalkan tips yang lain, cara yang lain nih. Kalau hari liburan, nah ini para suami nih, kalau hari liburan, ya, liburannya bukan sekedar mancing, bukan sekedar kemudian camping, bukan sekedar cicing, tapi ajak keluarga, yuk kita silaturahim. Kemana silaturahimnya? Ke rumah ustadz ini, ke rumah ustadz itu, kita minta nasihat. Begitu. Silaturahim, ustadz tolong nasihati kami. Begitu. Toh minta nasihat ke ustadz itu nggak bakalan sampai seharian jemput, enggak. 2 jam 3 jam udah selesai. Terima kasih ustadz sudah menasihati kami, ya. Mudah-mudahan Allah langgengkan keluarga ini di dunia sampai ke akhirat nanti. Kan begitu. Nanti ustadz itu akan menasihati bukan sekedar suaminya saja, istrinya dinasihati, anak-anaknya dinasihati. Jadi nggak perlu kemudian suaminya ngocoblak gitu nasihati suaminya, minta kepada ustadz. Begitu. Coba itu, hidupkan itu, hadirkan ilmu dalam rumah tangga. Agar ketika ada konflik nih, suami dan istri ada konflik, plak, masing-masing kemudian bisa menimbang dengan ilmu. Oh ini bukan prinsip nih sebabnya. Sudah kita maafkan. Ya, saya minta maaf duluan dan sebagainya. Begitu kalau ilmu yang menjadi pegangan dalam rumah tangganya. Tapi kalau hilang itu ilmu, yang jadi ukurannya adalah hawa nafsu. Karena si istri nggak dibelikan baju tiap bulan, akhirnya kemudian gugat cerai. Karena kemudian suaminya di PHK, stres, akhirnya, masya Allah, ini sebab yang sangat sepele sekali. Ya, jangan sampai kemudian rumah tangga itu gugur karena urusan yang sepele itu. Tapi kita kembali lagi. Jadi ala kulli hal Rasulullah SAW istilahnya itu berlepas diri dari tiga wanita tadi. Kenapa wanita? Karena tadi banyak sekali gerbang-gerbang yang dimana ketika itu terbuka setan akan mudah mengendalikan wanita. Makanya laki-laki harus hadir untuk melindungi kaum wanita, bukan untuk menjadikan wanita itu wanita itu untuk dilindungi. Makanya kemudian kata para pujangga itu, kenapa wanita, ya, Allah ciptakan dari tulang rusuk, di mana tulang rusuk itu, ya, dekat dengan hati, karena memang wanita itu harus dijaga dengan sepenuh hati, seperti itu, ya. Ala kulli hal memang begitu dalam Islam itu, ya. Islam itu Allah kemudian jadikan wanita untuk menjadi pelengkap pria. Laki-laki diciptakan oleh Allah untuk melindungi kaum wanita, ya. Baik, kita kembali lagi. Jadi Rasulullah SAW berlepas diri dari tiga wanita tadi, ya. Yang pertama adalah syaqah, haliqah, kemudian yang ketiga apa? Rasulullah SAW berlepas diri dari syaqah, kemudian siapa lagi? Saliqah, haliqah, dan syaqah, ya. Kalau saliqah, wanita yang kemudian menjerit-jerit, ya. Kalau syaqah, haliqah, wanita yang menggunduli rambutnya. Kalau syaqah adalah wanita yang kemudian menyobek-nyobek bajunya karena aral, ya, meratapi musibah yang menimpa. Ala kulli hal, jangan terjebak dengan ini karena ini bagian dari dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Tapi ini saja mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah tidak biarkan musibah itu terjadi menimpa kita. Karena kalau musibah itu terjadi pada kita, wallahu a'lam, apakah kita akan istiqomah di dalam beribadah. Karena ada fenomena lain nih. Pasca musibah itu ada fenomena lain.
pasca musibah karena trauma menghadapi musibah itu, kemudian sedih ada keluarga yang meninggal atau yang terluka itu sedih sampai lupa kewajibannya kepada Allah salat. Ada itu fenomena itu. Makanya relawan itu hadir, relawan ruhani itu hadir. Yuk Pak Bu salat dulu yuk. Nah begitu harusnya. Ada yang mengingatkan seperti itu. Nah mudah-mudahan musibah itu tidak terjadi kepada kita semua, meskipun berdasarkan analisa akan terjadi. Kita punya Allah, dan Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Termasuk kita pantaskan diri kita, perbanyak taubat kepada Allah, memantaskan diri kita sebagai hamba Allah yang layak dijaga, dilindungi dan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari pribadi saya sendiri yang masih dibelenggu ego dan setan. Kita senantiasa beristighfar, memohon ampunan Allah, memohon bimbingannya agar kita diistiqomahkan di atas jalan Allah ini. Senantiasa doakan negeri kita yang hari ini banyak musibah, dengan doa terbaik, doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman, agar ketika negeri ini aman kami bisa berleluasa beribadah kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.